Pasangan 03 Ganjar Mahfud sudah bersiap untuk memberikan konferensi pers. Kita saksikan bersama-sama. Terkait dengan debat terakhir pada malam hari ini. Ini rombongan saya 3 bis. Sorry, kasih jalan dulu karena silakan Bapak. berkebutuhan khusus. Ya. Ayo. Ada mau tanya? Nanti dulu. Terima kasih teman-teman sudah bersama kita selama acara debat. Saya dan Pak Mahfud mendorong kita dengan revolusi cinta katanya. Jadi kalau tadi kami menyampaikan ini metal itu ya menang total, tapi sebenarnya kami dikasih pelajaran dari teman-teman kelompok tuli yang mengatakan I love you, dan itu adalah ini sebuah ungkapan dari mereka agar dia bisa mendapatkan kesetaraan akses yang sama. Dan tentu ini perdebatan terakhir yang saya kira paling penting didengarkan oleh masyarakat. Lapangan kerja yang sulit, bagaimana kita menciptakan akses pendidikan yang belum merata, apalagi yang kesehatan. Dan ini bagian-bagian penting untuk mendorong pembangunan yang konsentrasinya itu di manusianya. Dan mudah-mudahan debat tadi betul-betul akan bisa memberikan kepada publik preferensi nantinya untuk memilih. Termasuk tentu saja bagaimana kebudayaan kita itu betul-betul bisa kita implementasikan dalam setiap nafas kehidupan dan sektor-sektor yang ada. Sehingga semua hormat, semua mengikuti termasuk proses demokrasi. Dan terakhir tadi tentu kita bicara soal teknologi informasi yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita itu internetnya belum menyeluruh dan lambat. Dan mudah-mudahan perdebatan terakhir ini sekali lagi akan bisa memberikan edukasi kepada publik agar publik menjadi makin paham siapa kemudian yang harus mereka pilih. Silakan saya berikan kesempatan untuk berapa penanya, Mbak? Kita batasi waktunya Pak, kurang lebih 10 menit. Oke, silakan. 1, boleh langsung? Silakan. Ya, silakan. Dari sini saya dengar kok. Ya. Dari Metro ya? Yes. Oke. Terkait dengan bansos, saya penasaran, kenapa pertanyaan terkait dengan bansos ini ditanyakan kepada Pak Anies, mengingat bahwa Bapak sempat menyampaikan bahwa ada klaim-klaim kasus terkait dengan bansos yang diklaim menguntungkan pihak tertentu. Saya ingin memberikan pertanyaan aktual yang hari ini ada di publik, bahwa kewajiban negara adalah melindungi segenap warga rakyatnya, dan salah satunya adalah pemberian bansos. Maka ketika terjadi klaim yang begitu masif, ketika anggaran juga besar dan pemberiannya frekuensinya lebih banyak lagi di awal-awal tahun ini, maka tentu saja kami menanyakan itu agar publik bisa tahu apa sebenarnya. Ketika kemudian data juga belum terlalu bagus, ketika kemudian masih banyak masyarakat, loh kok saya tidak dapat begitu. Dan sekarang semua menyampaikan itu. Maka itu menjadi pertanyaan, ya kalau kesempatan saya bertanya mungkin kepada Pak Prabowo pada kesempatan itu juga akan saya tanyakan. Karena ini menjadi perhatian publik gitu. Sehingga publik akan tahu pada persoalan sebenarnya seperti apa. Karena itu adalah kewajiban negara. Baik, terima kasih. Penanya selanjutnya silakan yang di sebelah kiri. Oke, iya Mas yang di sebelah kiri, oke. Selamat malam Pak Ganjar, Pak Mahfud. Saya Zulnis dari TVRI News Jakarta.com. Pak, izin saya mau bertanya mengenai bansos kembali. Jadi PDIP baru memberikan informasi bahwa ada potongan 5% dari setiap kementerian untuk pengadaan bansos ini, Pak. Apakah Pak Ganjar sudah mengetahui hal ini? Dan apakah jika sudah tahu, apakah tanggapannya seperti apa? Dan untuk Pak Mahfud yang dulunya pernah di Menko Polhukam, apakah membenarkan adanya temuan pemotongan anggaran 5% dari setiap kementerian ini untuk bansos, Pak? Seperti itu. Lalu terakhir, Pak, apakah ada pesan untuk para swing voters, mengingat ini adalah debat terakhir, debat pamungkas, bagaimana Bapak bisa meyakinkan para swing voters ini untuk memilih pasangan 03? Terima kasih, Baik, Mas, terima kasih. Pak Mahfud dulu aja ya. Silakan, Mbak. Yang potongan itu dulu ada namanya realokasi anggaran.
Dari sekian anggaran lalu dipotong untuk pada waktu itu COVID dan bantuan sosial, BLT dan sebagainya. Itu saja yang saya Ya. tahu. Saya tidak mengetahui secara detail, kalaulah kemudian terjadi, saya kira proses politik yang ada di parlemen bisa melakukan kontrol itu. Kalau hari ini ada indikasi-indikasi tidak benar, saya kira parlemen yang harus melakukan tindakan oversight atau pengawasan terkait dengan itu. Maka saya katakan di depan tadi, ini kok naiknya tinggi sekali. Ayo dikontrol yuk agar tidak disalahgunakan. Maka klaim-klaim yang muncul itu mesti kita kontrol agar kemudian tidak menjadi klaim sepihak bahwa ini memang keputusan dari institusi negara dan ini dipergunakan untuk rakyat itu. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya akan berikan kesempatan untuk seluruh tim ses untuk bisa berfoto bersama. Silakan Bapak. Belum dipoto ya? Belum Bapak. Oh iya, silakan boleh di take out dulu. Oke. Oke. Oh ya, saya ingin menyampaikan saja. Tadi sebenarnya mau saya pamerkan tapi tidak boleh. Jadi terkait dengan internet gratis kami sudah punya peralatan yang kita sebut sebagai satset box gitu ya. Satset net gitu. Yang ini bisa kita pasang tanpa pulsa. Sebenarnya tadi mau kita sampaikan bahwa konsep internet gratis sebenarnya bisa menggunakan satu peralatan yang cukup canggih. Ini dibuat oleh kawan-kawan dari ITB, produknya lokal dan ini sudah kita pasang di beberapa sekolahan dulu. Jadi siswa dan guru bisa mengakses seluruh materi yang ada dan mereka bisa cicat di sini. Maka uji coba ini yang mau kita pamerkan kepada publik bahwa sebenarnya kita bisa melakukan percepatan dengan banyak hal. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Tanpa internet ini sudah bisa langsung. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ganjar, Pak Mahfud dan juga seluruh tim ses dari TPN Ganjar Mahfud kami persilahkan.